Laporan praktikum klasifikasi neraca dan curah hujan. Nama Fahri Wong Rido Prakoso S. NIM 2502012. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang klasifikasi neraca air dan curah hujan merupakan bagian penting dalam ilmu agroklimatologi karena berhubungan langsung dengan ketersediaan air bagi tanaman, pengelolaan lahan, serta penentuan pola tanam. Curah hujan menjadi salah satu unsur iklim utama yang mempengaruhi keseimbangan air di suatu wilayah. Perubahan jumlah dan distribusi curah hujan dapat menyebabkan kondisi surplus maupun defisit air, sehingga diperlukan analisis neraca air untuk mengetahui kondisi ketersediaan air secara lebih akurat. Selain itu, analisis neraca air juga penting dalam menentukan strategi irigasi dan kebutuhan air tanaman pada suatu wilayah pertanian. Klasifikasi curah hujan digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat basah dan keringnya suatu daerah. Analisis ini membantu dalam menentukan kesesuaian tanaman, waktu tanam, serta pengelolaan sumber daya air. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan semakin tidak menentu dan mempengaruhi musim tanam di berbagai wilayah Indonesia, sehingga pemahaman mengenai klasifikasi neraca air dan curah hujan menjadi sangat penting dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan yang pertama, mengetahui cara mengklasifikasi curah hujan berdasarkan data iklim. Yang kedua, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat dan bahan. Yang pertama, handphone, alat tulis dan buku, kemudian laptop. Cara kerja. Pertama, siapkan data curah hujan bulanan selama 10 tahun di suatu kota. Yang kedua, mengelompokkan data curah hujan berdasarkan kriteria klasifikasi Oldeman, yaitu bulan basah lebih dari 200 mm, bulan lembab 100-200 mm, dan bulan kering kurang dari 100 mm. Ketiga, menghitung jumlah bulan basah dan bulan kering yang terjadi secara berturut-turut. Yang keempat, menentukan tipe iklim berdasarkan tabel klasifikasi Oldeman sesuai hasil perhitungan bulan basah dan bulan kering. Yang kelima, menghitung total curah hujan tiap bulan untuk analisis neraca curah hujan. Yang keenam, membandingkan jumlah curah hujan dengan kebutuhan air tanaman evapotranspirasi untuk mengetahui kondisi surplus dan defisit air. Yang ketujuh, menyusun hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan grafik agar lebih mudah dianalisis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan mengenai tipe iklim wilayah dan kondisi ketersediaan berdasarkan hasil klasifikasi Oldeman dan neraca curah hujan. Nah, ini hasil dari data curah hujan 10 tahun terakhir untuk rata-ratanya. Nah, untuk kategori bulan basah berada pada bulan September sampai Juli. Dan yang untuk bulan lembab yaitu hanya pada bulan Agustus. Nah, 1.2 data klasifikasi curah hujan 10 tahun terakhir. Itu teman-teman bisa lihat tabel tersebut. Nah, kemudian 1.3 menentukan tipe iklim Oldeman. Nah, jadi Kota Jayapura ini termasuk dalam tipe A, yaitu kategori sangat basah. Jadi Kota Jayapura ini menurut Oldeman merupakan kota dengan tipe A. Nah, tanaman yang cocok ditanam di Kota Jayapura dengan tipe iklim A ini yaitu kakao, kelapa, padi, sagu, pisang, dan umbi-umbian. Nah, ini untuk tabel curah hujan dengan IT. Januari kondisinya defisit, Februari sampai Mei yaitu kondisinya surplus, kemudian di Juni sampai Oktober dia defisit, terus November sampai Desember dia surplus. Nah, 1.5 menentukan defisit air. Jadi defisit air yang terjadi di bulan Januari, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober terjadi karena kurangnya curah hujan. 1.6 rekomendasi pola tanam. Yang pertama yaitu pola tanam tanpa irigasi. Musim hujan yaitu berada pada bulan September sampai Juni. Tanaman yang cocok yaitu padi sawah.
Akhir musim hujan pada bulan Juli sampai Agustus, yang cocok yaitu tanaman kacang hijau. Pada pola tanam kedua, yaitu irigasi baik, pada musim hujan di bulan September sampai Juni, tanaman yang cocok yaitu jagung. Kemudian di akhir musim hujan pada bulan Juni sampai Agustus, tanaman yang cocok yaitu kedelai. Dan yang terakhir, pola tanam ketiga atau alternatif. Pada musim hujan di bulan September sampai Juni, tanaman yang cocok yaitu kacang tanah. Di akhir musim hujan pada bulan Juli sampai Agustus, tanaman yang cocok yaitu singkong. Pembahasan berdasarkan data curah hujan Kota Jayapura selama tahun 2015 sampai 2024, diketahui bahwa sebagian curah hujan bulanan berada di atas 200 mm, sehingga wilayah tersebut termasuk dalam tipe iklim basah menurut klasifikasi Oldman. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Maret sampai April, sedangkan curah hujan relatif lebih rendah terjadi pada bulan Agustus sampai September, namun masih tergolong lembab hingga basah. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan air di wilayah Jayapura cenderung mengalami surplus, sehingga mendukung kegiatan pertanian sepanjang tahun dan meminimalkan risiko kekurangan air bagi tanaman. Analisis klasifikasi iklim dan neraca curah hujan sangat penting untuk menentukan pola tanam, pengelolaan irigasi, dan perencanaan pertanian yang lebih efektif. Kesimpulan, klasifikasi curah hujan dan neraca air dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ketersediaan air pada suatu wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa curah hujan mempengaruhi kondisi surplus dan defisit air, sehingga dapat membantu dalam menentukan pola tanam, kebutuhan irigasi, dan pengelolaan pertanian yang lebih efektif.